Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar. Ya, jadi kenapa nama konten saya itu Peci Miring? Jadi kalau yang waras kan sudah banyak, yang pinter-pinter yang sudah banyak. Nah, saya Peci Miring ini suka menganalisis dengan cara yang agak miring-miring gitu loh. Ya tapi alhamdulillah banyak benernya gitu. Menurut saya kalau menurut teman-teman nggak bener ya nggak apa-apa. Namanya juga Peci Miring. Jadi gini teman-teman, hari ini rame sekali itu masih soal Gibran ini, anak presiden ini. Memang ya nggak tahu ya, orang itu kok banyak yang suka ngomongin gitu. Saya kadang-kadang heran juga. Katakanlah dia mau nyawapres, mau nyalon gubernur, mau nyalon ketua RT. Sebenarnya kan nggak masalah kan? Iya kan? Iya kan? Masalahnya di mana? Di mana-mana. Ya, saya itu heran aja itu. Orang mau nyawapres aja kok dimasalahin gitu loh. Memang ada mulai dari MK, mulai dari apa, segala macam cara dilakukan agar Gibran bisa nyawapres gitu. Mungkin masalahnya di situ. Termasuk meloloskan lewat MK, termasuk rencana pindah partai dari PDI ke Golkar, termasuk apa lagi ya. Jadi menurut saya heran dulu. Ngapain diurusin itu? Orang seperti Gibran kok diurusin? Ngapain? Biarin aja lah gitu. Biarin. Nah ini analisa saya ya. Analisa saya. Mau percaya juga boleh. Nggak percaya juga nggak apa-apa. Tapi ini analisa saya. Jadi gini. Lawang baru calon cawapres. Kan kalau nanti bertanding belum tentu menang kan? Masih panjang bro. Masih panjang. Persaingan belum apa-apa. Ibaratnya itu cawapres itu baru niat. Kalau dalam orang sholat, cawapres itu baru wudunya. Nah, belum tentu jadi sholat. Lah kalau kentut kan wudhu lagi. Gitu kira-kira ini begitu. Jadi kalau menurut analisa saya belum tentu menang. Artinya belum tentu benar-benar jadi wapres. Tenang aja lah. Bener lah, tenang aja kita. Kita. Orang seperti kita, seperti saya. Maksudnya pasti ada yang bilang, lo aja kali. Ya udah saya aja. Tenang aja, tenang. Jadi belum tentu juga jadi wapres karena masih harus bersaing kan. Nanti kampanye, nanti pencoblosan, dan saat pencoblosan itulah kawan-kawan, teman-teman, saudara-saudara sekalian yang kurang suka kepada Gibran dan Prabowo, ya jangan dicoblos. Coblos amin saja. Loh amin. Jadi gini, ini yang dari survei, dari lembaga-lembaga survei kan, mau nggak mau ya orang itu ada yang percaya sama survei, walaupun lembaga survei itu ya kita tahu juga lah, ada yang bayaran, ada yang prabayar, ada yang pasca bayar gitu. Artinya ya lembaga survei kadang-kadang juga tidak fair. Contohnya beberapa bulan terakhir ini Anies itu selalu nomor 3. Jadi yang pertama itu Ganjar Pranowo, kedua Prabowo, yang ketiga Anies. Selalu begitu. Sementara di beberapa survei real tidak seperti itu ceritanya. Ya masa sih
selalu di belakang Anies itu. Nah, saya akan bicara ini nanti setelah lewat kampanye dan di pencoblosan. Saya membayangkan gonjang-ganjing hari ini Gibran dengan sisa masa lalu kemarin yang kaitan dengan menjabat wali kota pun itu juga dipaksakan dan membuat sakit hati calon lain. Kemudian sekarang masuk di cawapres yang sekarang itu juga sudah agak kelihatan dipaksakan. Bahkan adanya sidang Mahkamah Konstitusi pun itu juga sangat kelihatan dipaksakan. Saya bayangkan dari beberapa peristiwa itu ini akan terjadi gonjang-ganjing, akan terjadi keributan dalam pengertian mungkin ya hanya sebatas di media sosial atau di ribut-ribut orang-orang berdemo, mungkin hanya sebatas itu. Bisa saja mengarah ke soal kritik terhadap dinasti Jokowi atau soal Mahkamah Konstitusi yang dianggap sebagai mahkamah keluarga. Jadi akan ribut aja soal itu. Sehingga pasangan Prabowo Gibran kalau jadi ini juga akan repot juga menghadapi isu-isu keributan itu, dan tentu ini menjadi tidak menguntungkan. Artinya harusnya sudah konsentrasi memenangkan, menyampaikan gagasan dan ide, tetapi harus memberi jawaban terhadap kasus-kasus yang menyertai Gibran ini. Artinya Gibran ini kan seperti membawa masalah karena dipaksakan, karena keluar dari PDIP, karena yang lain-lain itu. Ini pasti akan, ya bagaimanapun ya, seperti ini kan ada soal-soal yang tidak layak, tidak pantas. Benar sih benar mungkin ya, tapi belum tentu benar gitu. Nah, banyak juga bahasa-bahasa filosofi yang orang Jawa ini, kalau kita ngaku orang Jawa dan sebagian besar orang Indonesia juga orang Jawa. Ngono yo ngono neng aja ngono Mas Gibran. Maksudnya ya bolehlah Anda itu maju jadi cawapres, tapi caranya itu loh. Begitu ya begitu, tapi mbok ya jangan begitu. Kira-kira begitu. Tetapi ya itulah, saya kira juga sudah dihitung juga ya oleh timnya Pak Prabowo. Jadi timnya Pak Prabowo sudah berhitung kalau Gibran benar dicalonkan jadi cawapres seperti apa, kalau tidak seperti apa. Nah, masalahnya memang kalau Gibran masuk di sana di Prabowo itu memang sudah bisa dipastikan pengikut Jokowi juga akan masuk di kolamnya Prabowo ini. Ini saya kira yang ditakutkan oleh pasangan Ganjar dan Mahfud, atau kalau Cak Imin sama Anies Baswedan nggak ada takutnya, hanya berdasarkan keyakinan dan juga berdasarkan keberuntungan. Karena memang pasangan Amin yaitu Anies dan Caimin ini ya saya kira tetap punya keyakinan penuh akan mendapat dukungan rakyat. Karena 2 periode ini katakanlah banyak hal yang menjadikan masalah di negeri ini. Salah satunya adalah persoalan macetnya hukum. Jadi oleh karena itu dipasangkanlah Pak Mahfud MD itu diharapkan bisa membenahi masalah hukum. Dan PDIP juga mengakui, salah satunya disampaikan oleh Pandana Baban, bahwa 2 periode ini memang hukum di Indonesia itu hancur lebur, babak belur. Bahkan bintang 2 bisa
merekayasa kasus seperti dalam kasus Sambo. Dan saya kira bukan hanya di kepolisian tetapi di kejaksaan, di KPK ini hampir babak belur semua di bidang hukum. Oleh karena itu Ibu Megawati melihat mandeknya hukum ini akhirnya mengambil Pak Mahfud agar setidak-tidaknya bisa ikut membenahi negara ini melalui jalur hukum. Nah, sekali lagi, jika 3 pasangan calon ini nanti bertarung, nah di satu sisi Prabowo akan terseok-seok dengan masuknya Gibran menjadi cawapres ini karena banyaknya kasus, banyaknya masalah yang menyertainya dan akan diributin terus, bahkan saya kira sampai kampanye pun, sehingga Prabowo Gibran ini nggak bisa lagi berkonsentrasi untuk bertarung. Nah, disitulah saya kira keberuntungan Anies dan Amin yang ya diuntungkan tentu. Ibarat bertinju, si lawan itu sudah ngos-ngosan dulu, perang melawan isu-isu, perang melawan berita gitu. Dan kita kadang-kadang, ini contoh kalau orang bertinju ya, komentar masyarakat itu juga bisa mempengaruhi mental si petarungnya. Misalnya dikomentari kurang baik, itu bisa down juga gitu ketika nanti bertarung. Nah, itu perumpamaan. Jadi sekali lagi teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian semuanya, bila hari ini Gibran benar-benar dipasangkan, wis to bene wae lah. Biarin saja. Kita justru khususnya para penggemar Pak Ganjar dan penggemar pasangan Anies Baswedan dan Caimin sudah sedikit gembira karena lawannya akan ribut sendiri, akan capek sendiri dengan masuknya Gibran ini. Tentu akan ditambah masalah-masalah yang lain ya dengan masuknya Gibran ke pasangan Prabowo ini. Jadi ketika Gibran masuk ke sini, yakin belum tentu menang. Jadi nggak usah ribut-ribut kita. Maksudnya nggak usah ribut tuh, wis biarin aja lah, tenang-tenang aja. Kita tenang-tenang aja. Pasti ada yang bilang, lo aja kali bukan kita, aku nggak mau. Nggak apa-apa. Jadi gitu bro, teman-teman. Moga-moga bermanfaat. Ini opini dan opini dari Peci Miring. Artinya dari sudut pandang yang agak miring-miring sedikit lah. Tapi alhamdulillah justru yang miring-miring ini banyak benarnya di zaman edan ini. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.